Hari ini. Mati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'aya fil jannah. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukan kita untuk mencari ilmu. Jadi dalam perjalanan saja untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala pandang, bahkan beri timbangan. Nah, bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, yang mungkin adik-adik juga sudah tahu ya. Ada man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sallallahu lakum tariqan ila jannah. Sudah pada tahu ya? Diulang-ulang. Man salaka, barang siapa yang menempuh jalan tariqan, menempuh jalan tariqah. Bahkan dikatakan tariqah ini itu tuh jalan yang sempit. Intinya penuh perjuangan. Ataupun yang lega pun sama. Yaltamisu fi ilma, untuk mencari ilmu. Maka kata Nabi sallallahu lakum tariqan ila jannah, maka itu adalah Allah akan mudahkan kita menuju jalan ke surga. Nah, begitupun kita belajar mencari ilmu itu pasti Allah pandang, dan Allah pun tahu, dan Allah berikan imbangan. Jadi ketika kumpul kita di sini ini agar bisa bermanfaat, yaitu agar mencari ilmu. Tentu dulu para sahabat pun sama, ketika Ashabul awalun yang masuk 40 orang yang masuk Islam itu penuh perjuangan. Bagaimana ketika akan bertemu bersama Rasulullah di rumahnya Arqam ibnu Arqam, itu jalannya luar biasa. Pertemuannya itu luar biasa jalannya. Bahkan ada daripada kalangan sahabat yang ketawa ketika tahu bahwa dia itu sering bertemu dan ternyata masuk kepada agama Allah, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Ammar bin Yasir ini langsung ditanya oleh Abu Jahal. Bahkan orang tuanya pun langsung dihadirkan. Bagaimana orang yang pertama kali mati syahid itu adalah daripada keluarga Abu Yasir. Bagaimana Yasir ini ketika ingin mencari ilmu saja, dan ketika itu Abu Jahal mengikat daripada bagian sudutnya, dari tangan, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Ditawar sama Abu Jahal, apakah kamu ingin tetap masuk Islam? Apakah engkau ingin hidup atau meninggalkan agama Muhammad? Maka kata Yasir, ahad. Maka dipecutlah itu kuda, langsung terbetak. Empat sudut langsung pecah. Daripada tangannya itu putus, kakinya bersilangan putus. Dan itulah yang mati syahid pertama. Terus disusul oleh ibunya daripada Arqam, Umayyah. Bagaimana Umayyah pun lagi hamil. Ketika itu ditanya Abu Jahal, kamu ingin tetap memeluk agama Nabi Muhammad, atau milih hidup? Maka kata ibunya Ammar bin Yasir ini katanya ahad. Akhirnya ditombak kemaluannya dan akhirnya mati. Itu adalah mati perempuan dan laki-laki, ibu ayah daripada Ammar bin Yasir, orang yang pertama kali syahid ketika ingin mencari ilmu daripada baginda Nabi SAW. Dan Ammar pun dibiarkan hidup. Kenapa kata Abu Jahal biarkan dia hidup? Itu menjadi suatu pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti daripada agama Muhammad. Itu luar biasa perjuangan. Dan itulah mungkin kita tuh belum bisa mengikuti seperti itu, tapi minimal kita belajar sedikit demi sedikit ke arah situ.
Kenapa sahabat bisa mencintai nabinya, bisa tetap kukuh terhadap imannya kepada nabi? Karena banyak perjuangan. Dan di mana bisa perjuangan? Karena ada ketahuan rasa cinta kepada nabi. Nah, rasa cinta ini timbul karena mengenal nabi. Sudah kenal, maka ada rasa cinta, maka akan ada rasa perjuangan. Nah, gitu juga kakak, mungkin belum ada yang sebagian kenal, ada yang belum kenal, ya perkenalkan dulu. Nama kakak Kak Henry, yang biasa dipanggil Kak Henry. Mungkin dulu waktu pesantren, waktu di Lampung kakak cuma setahun. Namanya itu Abdurrahman, Pak Kiai Syafi'i ganti karena santri-santri yang lain pada ganti nama, kan doa nama tuh. Saya tuh nanya, Pak Kiai, saya juga pengen minta ganti nama karena nama saya Kak Henry gitu kan, Kak Era gitu. Makanya diganti pada saat itu 2013 namanya Abdurrahman. Mungkin kalau ada yang panggil Abdurrahman kakak gitu. Jadi kadang-kadang nggak kenal dulu waktu 2013. Jadi udah hampir 9 tahun atau 10 tahunan yang lalu. Nah dulu, dan memang nggak sempat beres karena memang udah beres kuliah, orang tua suruh kerja. Akhirnya kakak pulang. Jadinya nggak beres pesantrennya. Dan alhamdulillah, tapi alhamdulillah banyak penerus-penerus kakak di sini ya. Mudah-mudahan pada beres semuanya, mencari menjadi ulama-ulama penerus-penerusnya. Nah begitu Kak, jadi ada rasa kenal. Nah, nanti ada kenapa seorang itu bisa seperti para sahabat gitu ya, sangat mencintai Nabi, sangat melera mencintainya itu lebih daripada dirinya sendiri, bahkan lebih daripada ibu bapaknya. Kenapa? Karena mengenal sosok Nabi. Nah di kali ini, momen ini kakak juga baru diperkenalkan sama Taufi, itu judulnya tuh mencari inspirasi dari Nabi. Inspirasi dari Nabi. Jadi tentu kalaulah namanya inspirasi, kita harus kenal dulu sosok Nabi ya. Jadi banyak juga orang Muslim di luar sana yang bahkan tidak kenal dengan nabinya. Dia mengaku Islam, tapi tidak kenal dengan nabinya. Bahkan dia mengaku-ngaku bahwa aku tuh cinta Nabi, aku tuh cinta Nabi. Tapi tanggal lahirnya Nabi aja nggak tahu. Siapa Nabi, di mana lahirnya Nabi, kapan meninggalnya Nabi, nggak tahu. Itu aneh padahal. Dia itu tidak mungkin ada namanya cinta kalau dia tidak mengenal. Nah, di sini di momen ini kita sedikit saja waktu yang sebentar ini kita belajar mengenal siapa itu Nabi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau dalam Al-Quran bahkan kenapa kita harus mengikuti Nabi dan kenapa Nabi itu menjadi contoh yang paling baik bagi kita ikuti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun sendiri di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Allah sendiri pun memuji, sungguh ada dalam diri Nabi itu uswatun hasanah. Uswah, contoh yang baik yang wajib kita ikuti, yang menjadi panutan. Bahkan Allah sendiri pun memuji di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu mempunyai uswatun hasanah, contoh teladan yang paling baik. Tentu kita selaku umatnya harus mencontoh. Dan kalau kita contoh banyak sekali. Bahkan dikisahkan suatu riwayat sampai banyak lah kalau di dalam kitab-kitab, dalam surah Nabawiyah, dalam kitab Imam daripada Abu Hanifah menjelaskan, Imam Syafi'i juga sama ada kitab tentang bagaimana ciri-ciri Nabi. Nah di sini mungkin hanya sedikit saja bagaimana kita mengenal bahwa Nabi. Nah, jadi Nabi ini masuk Islam maaf. Nabi ini ketika menjadi Nabi di usia berapa tahun? 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini Nabi baru dijadikan seorang Nabi dan Rasul. Jadi sebelum Nabi jadi Nabi itu di usia 25 tahun Nabi ini sudah menikah dengan namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu terkenal dengan saudagar kaya. Jadi Siti Khadijah ini adalah orang terkaya di kota Mekah pada saat itu. Bahkan 2/3 kekayaan kota Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah. Nabi menikah dan maharnya pun Nabi dikatakan bahwa kurang lebih 20 ekor unta atau 30 ekor unta atau 60 ekor unta, dan satu untanya itu kurang lebih harganya 20 juta kalau dikisahkan ke rupiah saat ini. Jadi luar biasa, Nabi itu kaya dulu. Dinikahi oleh Siti Khadijah, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu usia Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun menjadi Nabi, dan disitulah awal mula daripada Nabi memperjuangkan ini agama. Perjuangan Nabi ini sungguh luar biasa. Bahkan ketika Nabi SAW hari demi hari selalu berdakwah, yang pertama diajak itu adalah
istrinya, Siti Khadijah. Ketika mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bahkan disampaikan kepada istrinya, wahai Muhammad, wahai suamiku, aku akan tanyakan kepada saudaraku yang mengenal tentang apa itu. Ternyata itu adalah suatu yang sama persis dengan ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pertama kalinya Rasul menjadi seorang nabi. Dan perjuangan Nabi untuk mendapatkan gelar, kenapa mendapatkan gelar Khataman Nabiyyin, penutup para nabi, dan menjadi imamnya para nabi, itu karena luar biasa di perjuangan Nabi. Jadi kita kalau tidak mengenal perjuangan Nabi mungkin tidak akan ada rasa cinta. Nah, sedikit kakak ceritakan tentang bagaimana perjuangan Nabi. Hari demi hari, laila wan nahar, Nabi Muhammad SAW ini berdakwah, mengetuk pintu daripada saudara-saudaranya di kota Mekah. Ya ayuhannas qul la ilaha illallah tuflihun. Ditolak, diludahi, dicaci, dimaki. Bahkan sering sekali Nabi itu ketika berpakaian putih dan pulang ke rumah itu berpakaian merah. Dulu penolakan. Tapi tidak pernah putus asa Rasulullah. Terus berdakwah lagi. Terus sampai akhirnya suatu ketika Nabi ini pulang kemalaman. Nah, ini salah satu adab ketika kita masuk pulang ke rumah juga ya. Ketika Rasulullah SAW kecapean pulang ke rumah, saking malamnya mengetuk pintu, Siti Khadijah sedang tertidur. Akhirnya Rasulullah sudah tiga kali mengetuk pintu, tuk, assalamualaikum, tidak dibuka lagi sampai 3 kali, maka Rasul tidur daripada di bawah di lantai dan tidak dibangunkan. Itu adab ketika Rasulullah SAW kata pada istri. Maka Khadijah pun ketika membuka pintu kaget. Wahai suamiku, kenapa engkau di luar pintu? Maka kata Nabi, aku tidak ingin membangunkan istriku ketika sedang tidur. Masya Allah. Itu luar biasa akhlak daripada Rasulullah SAW. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW hari demi hari berdakwah ini, bahkan ketika pulang saking capeknya, saking lelahnya mengetuk pintu assalamualaikum, ketika Khadijah membuka, diam wahai Khadijah, diamlah engkau di sana. Ketika Khadijah menyusui daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika itu saking kurusnya Siti Khadijah ini, bukannya keluar air susu tapi keluarnya air darah. Jadi sesuatu ketika orang yang sudah kurus banget, Siti Khadijah itu sampai keluar darah. Dan ketika itu Rasulullah SAW pun memangkat daripada Sayyidatina Fatimah dan menidurkan di tempat tidur. Akhirnya Rasulullah SAW lah yang berbaring daripada pangkuan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini luar biasa ketika Siti Khadijah tertidur melihat Rasulullah SAW, dielus kepalanya Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah pun tertidur dan tak sadar ternyata Rasulullah SAW ada air mata yang menetes ke pipi Rasulullah SAW. Terbangun Rasulullah SAW melihat ternyata Khadijah sedang menangis. Maka ditanya langsung oleh Rasulullah SAW, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Menyesalkah engkau beristikan aku Muhammad? Maka kata Siti Khadijah sambil menangis, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak pernah sedikit pun menyesal beristikan engkau Muhammad, beristikan kekasih Allah. Tetapi aku menyesal ya Rasulullah. Dulu aku orang kaya, dulu aku orang bangsawan, dulu aku ini hartawan. Tapi sekarang hartawananku ini aku korbankan untuk agamamu, hingga harta aku pun habis. Kemuliaanku telah aku korbankan, dan sekarang pun kemuliaan aku tidak punya lagi yang bisa korbankan ya Rasulullah. Tetapi agamamu masih tetap harus sampai. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi membantu apapun yang bisa aku lakukan ya Rasulullah. Dan apabila aku mati, kata Siti Khadijah, dan agamamu harus disampaikan ke seluruh dunia ini, dan engkau dapati daripada engkau terhalang daripada jembatan, engkau terhalang daripada sungai, maka galilah kuburanku, jadikanlah tulang belulangku untuk menjadi rakit daripada menjawati jembatan, jadikanlah perahu agar engkau tetap bisa menyampaikan perkara ini ada. Itulah perjuangan daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Begitu besar pengorbanan daripada sahabat Nabi yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW dalam perkara agama. Istri dan suami ini berpelukan.
Dan akhirnya tak lama setelah 10 tahun kenabian, Siti Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal. Jadi dalam keadaan, bahkan dikatakan dalam riwayat, Siti Khadijah ini padahal dulu orang kaya, setelah menikah dengan Nabi dan ketika membantu daripada usaha agama Nabi, jadi ketika meninggal aja untuk dikafani itu banyak tambalan, karena nggak ada kain sekali. Jadi ditambah perjuangan, bagaimana perjuangan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, ini tidak akan terpikir oleh kita. Dan bagaimana agama ini kita sampai ke sini itu bukan karena adanya tiba-tiba datang ke sini, enggak. Tapi udah ada perjuangan dulu. Perjuangan daripada istri Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat hingga agama sampai ke darah kita. Begitu luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kenabian di usia kenabian ke-10, Siti Khadijah meninggal. Terus begitupun disusul oleh pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, yang saat itu tuh yang mendukung daripada yang menjaga Rasulullah SAW agar tidak dibunuh itu ada dua. Yang pertama adalah kebangsawannya daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah karena keterhormatannya daripada pamannya Nabi Abu Thalib. Jadi itulah, tapi ketika itu pada 10 tahun dua-duanya meninggal. Dan tentu makin lagi yang dilakukan kafir Quraisy pada saat itu semakin gentar lagi kepada Rasulullah SAW. Bahkan akan dibunuh daripada Rasulullah SAW. Dilakukan, akhirnya Rasulullah SAW pun akan hijrah daripada ke kota Thaif. Nah, mungkin sudah adik-adik sering ya kakak ceritain ya bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW ke Thaif. Luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi ke Thaif bersama anak angkatnya itu Zaid bin Sabit bersama Rasulullah SAW, agar harapan, jadi dulu itu ada dua kota besar, itu adalah kota Mekah dengan kota Thaif. Jadi kalau di Jawa Barat itu kayak kota Bandung sama Jakarta. Nah kayak gitu, dari situ sama. Makanya Rasulullah ketika di kota Mekah sudah ditolak dan akan ada pembunuhan, maka Rasulullah SAW berusaha agar agama ini tetap sampai terus berjalan. Akhirnya Rasulullah SAW pun belajar hijrah ke Thaif. Maka yang pertama kali dijumpai ini adalah 3 tokoh dari kaum Saqif. Jadi kaum Bani Saqif ini adalah tokoh ulama atau mana itu tokohnya 3 tokoh tadi, dengan harapan bahwa bisa menerima ajaran Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW berjumpa daripada ketiga tokoh tadi, maka hasilnya itu luar biasa, di luar perkiraan. Yang dikenal bahwa orang Arab ini terkenal memuliakan daripada tamunya, tapi pada saat itu Rasulullah SAW diperlakukan jauh daripada kemuliaan. Tokoh pertama mengatakan, apakah tidak ada nabi lain yang Allah utus selain engkau? Masya Allah. Apakah seperti ini seorang nabi? Tokoh yang kedua mengatakan, padahal Rasulullah SAW bagaimana dengan wajah yang paling tampan, dengan gagah, dengan pakaian yang paling bagus, tapi tetap mendapatkan penolakan. Bahkan yang terakhir mengatakan, apabila engkau benar seorang nabi, maka aku akan celaka, dan apabila engkau seorang hanya pendusta, maka aku akan dihinakan. Akhirnya ketiga tokoh pun ditolak. Tapi Nabi SAW tidak berputus asa ketika itu. Balik lagi kepada kaum masyarakat umum. Tokoh tidak menolak. Akhirnya ke masyarakat umum pun sama. Ternyata sudah diperintahkan oleh tokoh-tokohnya untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan menyuruh daripada anak-anak pada saat itu untuk melempari dengan batu. Akhirnya datang ketika itu ditamai oleh Zaid bin Sabit, tetap terkena daripada wajah yang mulianya Rasulullah SAW. Ketubuh yang mulianya Rasulullah SAW itu terkena lemparan daripada anak-anak kota Thaif. Sampai Rasulullah SAW pun tidak berdaya, dan akhirnya Rasulullah SAW pun istirahat di bawah pohon sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula perjuangan daripada Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika dicaci, dimaki, dihinakan, bahkan disakiti, ketika itu doa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Dan akhirnya doanya pun langsung dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat gunung. Wahai Rasulullah, Allah telah mendengarkan doamu, dan Allah telah mengutus aku malaikat Jibril bersama malaikat gunung ini, dan gimana engkau saja, apa yang kau perintahkan silahkan aku siap melakukan, kata malaikat gunung dan malaikat Jibril.
Bahkan kata itu, ya Rasul. Ketika itu maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya apabila saat ini orang-orang kota Taif menolak daripada agama Islam ini, tapi jadikanlah keturunan dan anak cucunya ini adalah menjadi pejuang-pejuang agama Islam. Dan itulah ada akhlak daripada baginda Rasulullah SAW. Dan memang itu harus kita tiru, belajar kita tiru. Kita mendapatkan cacian dari orang lain, kadang-kadang perlakuan kasar daripada orang lain, kita doakan yang terbaik. Itulah menjadi umatnya Nabi SAW. Kalau kita mengaku cinta Nabi, mengaku mengikuti Nabi, tapi ketika kita disuruh untuk mencontoh Nabi, kita tidak menolak. Ketika ada orang yang menyakiti kita doakan dengan keburukan. Langsung doa keburukan kepada Allah. Ya Allah, jolimi dia, aku dijolimi ya Allah. Hinakan dia, hancurkan dia. Padahal enggak seperti itu. Bahkan Nabi pun mendoakan yang terbaik. Kalau dia pada saat ini menolak agama Islam, maka jadikanlah anak turunannya ini menjadi pejuang-pejuang, menjadi orang-orang yang memeluk agama Islam. Begitu Pak yang dilakukan, dicontohkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Bahkan banyak lagi kisah-kisahnya yang tertulis. Banyak ya. Jadi kalau saat ini kakak sampaikan mungkin nggak akan cukup, tapi mungkin kakak sampaikan yang kakak bisa sampaikan saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi semua ini tentang kisah ya, nggak apa-apa ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi daripada sakaratul maut, daripada malaikat Jibril akan mencabut nyawa. Tak kala itu ada daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali dan orang satu lagi sahabat Nabi yang membawa air wudhu untuk Nabi. Tak kala Nabi sedang tertidur, tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan kata Rasul, silahkan masuk. Maka ketika itu tiba-tiba yang muncul adalah sosok yang tampan dan ditanya siapa? Wahai Rasulullah, aku ini malaikat Israel. Masya Allah. Jadi menghadap Rasulullah dengan wajah yang paling tampan, wajah yang paling bagus, muka yang paling indah, dan mengatakan bahwa aku ini adalah malaikat Israel. Maka kata Nabi, sudahkah aku bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, kata malaikat Israel. Ini adalah Allah telah perintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Kalau gitu, maka Rasulullah SAW katakan, silahkan cabutlah. Aku sudah ingin bertemu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyaksikan itu adalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali. Maka tak kala malaikat Israel akan mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan, tapi ketika itu rasa sakit yang luar biasa yang dimiliki, yang dirasakan oleh Rasulullah SAW begitu luar biasa hingga menyuruh malaikat Israel untuk berhentikan dulu. Ketika dicabut, sedikit langsung kata Rasulullah, berhenti dulu, wahai malaikat Israel, berhenti dulu. Kenapa ya Rasulullah? Maka wahai malaikat Israel, sesakit inikah engkau mencabut nyawa daripada umat-umatku? Maka kata malaikat Israel, ya Rasulullah, wahai kasih Allah, sesungguhnya aku ini paling lembut mencabut nyawa daripada umat-umat. Aku ini mencabut nyawa umat-umatmu lebih keras lagi. Maka kata Rasulullah, apakah seperti itu malaikat Israel? Iya. Maka Rasulullah SAW kala terjadi seperti itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jikalah engkau perkenankan ya Allah, rasa sakit daripada seluruh umatku ketika dicabut nyawa ini, berikanlah semuanya kepadaku ya Allah. Berikanlah semua rasa sakit yang dimiliki, yang dirasakan oleh umatmu kepadaku saat ini juga ya Allah. Aku tidak mau daripada umat-umatku ini merasakan sakit ketika sakaratul maut. Masya Allah. Bahkan ketika matinya pun Rasulullah SAW ingat umat. Terus bagaimana dengan kita selaku umat? Ingatkah Nabi? Ingatlah bagaimana perjuangan Nabi dalam membawakan atau memperjuangkan agama Islam. Penuh perjuangan. Dan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala pandang. Meskipun kita berkumpul di sini, Allah pandang menjadi salah satu bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu perjuangan aku ya Allah. Ketika kita bertemu dengan Nabi ya Rasulullah, aku ini pernah berjalan untuk mencari ilmu-Mu ya Allah.
Ya Rasulullah, jangan jadikan aku ini menjadi umatmu ya Allah. Jangan tolak daripada pandanganmu ya Allah. Malu nanti kalau kita ketemu di akhirat tuh. Apa yang telah kita lakukan untuk umat? Apa yang telah kita usahakan untuk agama Islam? Apa yang telah kita manfaatkan waktu kita untuk agama Islam? Jadi itu adalah salah satu bukti cinta kita mengikuti daripada baginda Nabi SAW. Makanya tak heran para sahabat rela ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anha disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya menyiksa Abu Jahal, berani mengorbankan hartanya, berani mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan ini akidah. Tetap jawabannya ahad. Sampai capek, bahkan Abu Jahal tuh udah capek, udah ditimpa di batu, masih tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ketika dipecut masih tetap. Karena apa? Saking cintanya dan tahu bagaimana sosok perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya Bilal bin Rabah pun merasa pada saat yang paling nikmat ketika menjadi gubernur. Jadi sebelum meninggalnya ini Bilal ini menjadi gubernur di Yaman. Jadi menjadi seorang gubernur dulu. Maka ditanya, wahai Bilal, dulu engkau ini seorang budak, tapi engkau telah angkat derajatmu menjadi seorang gubernur. Apakah engkau merasa nikmat? Maka kata Bilal, tidak pernah aku rasakan rasa nikmat kecuali pada saat aku dicabuk oleh Abu Jahal, aku ditimpa daripada oleh batu, dan aku dibiarkan di panas terik dalam keadaan seperti itu, dan aku masih bisa mengatakan ahad. Kata Bilal seperti itu. Karena cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selaku umatnya tentu belajar sedikit demi sedikit apa yang kita bisa mampu, apa yang bisa kita perjuangkan, itulah yang kita lakukan. Belajar sedikit mencintai Nabi. Makanya sahabat-sahabat dulu itu lucu. Ada yang sahabat ini orangnya botak, menyisir malam-malam, menyisir, diketawain sama teman-teman yang lain. Ngapain kamu? Maka kata sahabat ini, tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW ini sebelum tidur selalu menyisir rambutnya? Maka aku pun menyisir, padahal rambutnya nggak ada gitu, nyisiran gitu, karena cinta. Makanya ada hadis Nabi dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa, kata Nabi, man ahya sunnati, menghidupkan daripada sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh dia akan masuk surga bersamaku. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita mencintai Nabi, tandanya adalah kita menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, yang bahkan kadang-kadang disebut asing ya. Dan banyak oknum-oknum yang justru menghancurkan atau membuat Islam ini jelek. Itu oknum sebenarnya. Pandangannya itu menjadi seakan-akan bahwa Islam itu seperti itu, padahal tidak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi menjadi keselamatan, membuat orang itu ketika menjadi Islam itu menjadi orang yang bisa selamat, bukan hanya di dunia tapi di akhirat yang selama-lamanya. Itulah Islam. Tapi ada oknum-oknum yang di luar sana yang mengatasnamakan Islam tapi membuat nama Islam ini menjadi jelek. Makanya belajar kita ini bahwa kita ketika mudah masuk Islam, belajar menjaga nama baik daripada Islam. Ketika kita udah jadi Islam, maka pakai kopea, pakai ini, mabuk-mabukan di jalan, wah jadi kan jelek. Ada yang ya itu ya tanpa sadar kita itu membawa daripada nama agama Islam. Jadi kita itu malu kalau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan hal seperti itu. Makanya ketika kita menjadi umat Nabi, belajar kita mencintai Nabi. Mungkin memang materinya kakak juga disiapin gak terlalu banyak gitu ya pada saat ini. Dan kakak juga karena lupa gitu, hari ini tanggal 28 kirain masih besok gitu. Jadi kurang persiapannya. Dan memang seperti itu, intinya apa? Ada rasa cinta itu muncul karena ada perjuangan. Jadi kakak sering ceritain kenapa kalau ada kisah nih, seorang anak dikasih uang 10.000 sama ayahnya, terus kata ayahnya, nak sobekin uang itu. Maka kata anak tadi, disobekin aja weh. Dengan gampangnya menyobekkan uang tersebut karena tidak ada perjuangan. Tapi ketika itu, nak nih kasih papa, kasih 2.000, engkau jualan daripada basreng misalkan, atau jualan apalah. Akhirnya terkumpullah 10.000 dari hasil itu tuh sehari-hari. Kata orang tuanya, nak sebaiknya coba uang tadi. Ayo bapak seenaknya wae gitu nyobekin uang. Abi hese usahakan iya uang teh jadi 10.000.
Kan bedanya kasusnya. Dari yang pertama dengan yang kedua berbeda. Karena apa? Ada proses. Ada proses perjuangan, tahapan-tahapannya harus dilalui hingga akhirnya terkumpul uang 10.000. Dan ketika orang tuanya mau menyobek, itu susah, gak bisa, karena udah ada kecintaan dalam tadi. Bukan dari uangnya, tapi prosesnya yang dilewati sama. Begitupun para sahabat, ada proses panjang ketika itu, sehingga ketika Abu Jahal menyuruh keluar kau daripada agama Muhammad, mereka berani daripada mengorbankan harta dan jiwanya tetap mempertahankan agama, tidak mau melepas. Jadi kalau kita melihat di luar sana banyak yang mudahnya melepaskan daripada akidahnya, keislamannya gampang, mualaf pindah agama. Karena apa? Nggak ada perjuangan. Mungkin masih agamanya itu masih agama keturunan, karena ayahnya yang Islam, ibunya Islam, jadi anaknya Islam. Tapi tidak pernah mengenal bagaimana ajaran Islam itu seperti apa. Tidak pernah siapa itu Nabi Muhammad SAW itu sebagai pengutusan Nabi, sebagai contoh yang kita harus tiru. Makanya kita belajar di sini menghidupkan daripada sunnah. Banyak sunnah-sunnah itu, baik secara surah, sirah, dan syariah. Penampilan Nabi kita contoh. Makanya banyak yang mencontoh penampilan Nabi itu, jadi itu juga menjadi nilai pahala. Bagaimana syariah perjalanan Nabi, bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara duduknya Nabi, cara sholatnya Nabi. Belajar di dalam ilmu fikih. Makanya ketika kita belajar, semua belajar, akhirnya nanti akan ada percis seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya mencontoh daripada semua yang ada dalam diri Nabi. Dan itu adalah menjadi suatu sunnah. Dan ketika kita telah menghidupkan sunnah tadi, maka kita tinggal kalaulah kita bisa meminta ya Rasulullah, engkau pernah mengucap bahwa ketika aku telah menghidupkan sunnahmu, aku ini akan masuk surga bersamamu. Maka kata Nabi, pasti langsung silahkan engkau masuk surga bersama. Masya Allah, luar biasa, bisa sederajat. Bahkan dulu tuh ketika di akhirat ada suatu orang yang bahkan derajatnya itu hampir sama dengan para anbiya, tapi mereka itu bukan daripada kalangan Nabi. Ada Rasulullah pernah menceritakan dalam hadis bahwa ada sekelompok orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi berada sederajat dengan para Nabi. Siapa itu? Maka ditanya, yaitu adalah salah satunya adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dia menjaga Al-Quran, bukan hanya dari kepalanya saja, tapi dia mengamalkan daripada isi dalam Al-Quran. Maka itu membuat sirik daripada orang-orang yang ketika itu banyak daripada ada yang sudah tangannya putus, ada yang syuhada gitu kan, tapi sederajat gitu kan. Maka itu luar biasa. Itu kesempatan bagi kita belajar belajar Al-Quran, mengamalkan daripada isi-isi Al-Quran, belajar duduk bersama alim ulama, bersama santri-santrinya, belajar untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya agar menjadi kita ini selamat. Dan nama Islam ini dari kata salama yaslumu Islam, keselamatan. Jadi selamat, kalau kita ketika masuk Islam pasti selamat di dunia ini, merasa bahagia, apalagi di akhirat. Jadi cerminan di dunia itu kita itu pasti merasa bahagia. Makanya wa may yuti'illah wa rasulah faqad faz fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat besar, dengan cara mengikuti baginda Nabi SAW. Mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Kalau kita dengan cara Nabi, tentu harus belajar kepada guru agar kita sampai gitu kepada Nabi kan. Karena yang meneruskan perjuangan Nabi itu adalah para sahabat. Para sahabat dilanjutkan kepada para tabi'in, para tabi'in dilanjutkan oleh tabi'in hingga sampai ke guru-guru kita, dan melanjutkan lagi kepada kalian. Nanti kalian tugasnya menyampaikan lagi kepada murid-murid kalian, sampai agama ini sampai kepada orang yang terlahir hidup ke muka bumi ini. Dan itulah apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya selalu cinta Nabi ini kepada umatnya, umati. Bagaimana? Karena kenapa? Rasulullah ini dikasapkan ketika di akhirat ini, bagaimana kejadian-kejadian di akhirat ini dikasapkan kepada matanya Rasulullah SAW. Dilihatkan. Makanya Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Bahkan kala di jembatan Sirat aja, begitu banyaknya orang yang jatuh kepada masuk ke dalam neraka, maka di ujung daripada jembatan Sirat, Rasul itu saling terus berdoa kepada Allah. Allahumma rabbi salim salim, Allahumma rabbi salim salim, Allahumma rabbi salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Karena saking banyaknya yang jatuh di jembatan Sirat ketika itu, yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nauzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, menjadikan inspirasi pelajaran atau menjadikan kekuatan jazbah kepada kita untuk mencontoh dan meniru dan menjadikan ada rasa cinta kepada kita kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada tidak? Sesi bertanya Pak. Sisi bertanya. Kalau ada yang bisa dijawab, jawab ya. Soalnya boleh silakan. Izin bertanya, kan ini Rasul itu kan banyak saat dakwah itu banyak penolakan sampai sering berperang gitu. Nah, pernah nggak Rasul itu waktu berperang kalah? Oh. Langsung jawab aja atau tunggu dulu? Langsung Jawab aja. Jadi dulu Rasulullah SAW pun pernah kakak sampaikan bahwa ketika di dalam peperangan itu ada beberapa momen-momen yang menjadikan atau mengharuskan Rasulullah SAW itu berperang. Jadi sebenarnya itu opsi terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan itu. Jadi ketika tidak ada jalur lagi yang dipakai, maka itulah yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi suatu pembelaan diri agar agama ini bisa tetap ada. Maka daripada tahun pertama, tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ketika tahun kedua maka menjadi suatu peperangan pertama, yaitu perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang besar. Jadi kenapa? Karena perangnya ini Muslim ini berjumlah 313 orang melawan kafir Quraisy yang berjumlahnya 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi dulu Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam itu dulu menjadi kafir Tulen lah. Jadi ketika tahun kedua itu terjadi peperangan dan akhirnya menang. Dan itulah menjadi kemenangan yang pertama yang dialami Rasulullah SAW. Tapi ke tahun ketiga terjadi juga peperangan, yaitu di tempat Uhud, tapi terjadi suatu kekalahan. Dan kekalahan ini ketika dianalisa oleh para sahabat karena ada ketidaktaatannya petugas-petugas yang ditaruh menjadi seorang pemanah dan tidak menuruti daripada baginda Nabi SAW. Jadi pada tahun ketiga di perang Uhud, Islam mendapatkan kekalahan pertama di dalam peperangan tersebut. Jumlah Muslim pada saat itu memang tetap masih jauh kalah jumlah. Muslim ini masih jumlahnya 700 orang di perang Uhud ini melawan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid pun masih dalam keadaan kafir, belum memeluk Islam, menjadi pasukan yang memakan daripada baginda Nabi SAW. Dan itu memang suatu direncanakan, ditaktik juga sebenarnya. Khalid bin Walid itu memancing. Bagaimana kejadiannya itu ketika itu pura-pura kalah. Akhirnya orang Muslim itu karena tahu kelebihan daripada Khalid bin Walid itu, kekuatan Muslim ini ada daripada pemanah-pemanahnya. Makanya diatur strategi, kata Khalid bin Walid, agar pemanah-pemanah ini bisa turun. Jadi kalaulah ada pemanah-pemanah ini, kafir Quraisy tidak akan menang. Makanya atur siasat bagaimana si pemanah-pemanah ini agar bisa menjadi turun. Dan amanat Rasulullah SAW pada saat peperangan Uhud itu, sebelum terjadi peperangan kepada kaum pemanah ini adalah janganlah turun apapun yang terjadi. Tapi pada saat itu ternyata benar. Ketika terjadi peperangan, akhirnya kafir Quraisy kalah, mundur, dan harta-hartanya banyak berserakan pada saat itu. Nah, sahabat-sahabat diuji keimanannya pada saat itu. Akhirnya diuji. Ada yang maskan pada saat itu ada namanya tuh ghanimah, rampasan perang. Jadi itu yang biasanya suka direbutkan. Akhirnya pemanah pun sama, yang lain pada rebutan hasil yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy, pemanah pun sama tergiur, akhirnya turun. Nah, disitulah kesempatan Khalid bin Walid mengatur strategi, akhir memutar pasukannya, dan akhirnya Rasulullah SAW pun dihimpit oleh dua pasukan. Jadi dari belakang dan belakang akhirnya menjadi suatu kekalahan pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan selebihnya alhamdulillah dalam perang yang kelima pada tahun kelima Hijriah, dalam perang Handak atau perang Al-Ahzab, ya dalam Al-Quran tulis juga tadi sebagai dalil yang tadi soal Al-Ahzab ayat 21. Nah, itu pun sama, dan jumlah muslim pun pada saat itu mendapatkan kemenangan, padahal jumlah muslim itu 3.000, sedangkan kafir Quraisy itu 10.000. Jadi dalam perang itu mau dirempuk, pokoknya Madinah mau dihancurkan bersama Rasulullah. Makanya membawa pasukan 10.000 orang, banyak sekali, untuk menghancurkan kota Madinah bersama Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih tetap berikan kemenangan. Itulah
daripada kemenangan dan kekalahan yang dilakukan atau dalam pertempuran yang diikuti oleh baginda Rasulullah SAW. Saya pengen jadi saya pernah ngobrol gitu sama teman tentang bagaimana cara menumbuhkan kecintaan terhadap Rasul. Cuman banyak yang mengatakan bahwa agak sulit untuk menumbuhkan cinta ke Rasul itu karena kita gak lihat langsung kan. Nah, menanggapi seperti itu kayak Misalkan nih, kita kan belajar untuk berdakwah ya, menyampaikan ya. Ketika kita menyampaikan ke teman kita, ke saudara kita, ke tetangga kita, ternyata mereka itu merasa kan eta mah Rasul berat kadinya mah tuh. Terus kumaha tuh carana kita tuh menyampaikan agar bisa ada timbul kecintaan kepada Nabi. Jadi intinya kan kita udah ada rasa cinta dan peduli kan, udah rasa cinta, terus kita peduli, care pada saudara kita agar mereka juga bisa mencintai. Terus bagaimana cara menjelaskannya atau bagaimana cara menjelaskan kepada teman kita gitu. Nah, mungkin kalau celah kita bab daripada bermuasyarah atau berhubungan dengan masyarakatnya. Ketika ke teman kita lihat dulu, analisa dulu sejauh mana kita dekat dengan dia. Jadi sejauh mana kita dekat dengan teman kita. Kalau teman kita merasa belum ada rasa kecintaan, ya iya mungkin karena dia tidak mengenal juga sosok Nabi. Terus mereka juga mungkin tidak pernah ada yang menyampaikan, dan guru-gurunya pun dulu mungkin nggak pernah. Maka kadang-kadang kita juga ya kata wajar aja Kak, karena memang kita tuh jauh. Dari segi sekolah aja pelajaran agama cuma 1 jam, itu pun 45 menit, dan kadang-kadang itu ada atau enggak. Masya Allah. Kalau kita ngandalin, ya memang di luar sana faktanya memang orang-orang itu tidak mengenal. Bahkan mereka itu jangankan kepada nabinya, kepada agama Islamnya aja mereka nggak kenal gitu. Kan tahapannya gitu kan, kepada ajaran Islam aja nggak kenal, bagaimana kepada Nabi. Makanya caranya kita adalah ikramul muslim, memuliakan saudara muslim. Kita ajak, bujuk, rayu, kita berikan dulu sesuatu yang mungkin dia itu senang. Kalau kita tidak bisa menyampaikannya, maka belajar dia itu didudukan kepada guru kita, disampaikan dulu. Jadi nanti guru lah yang menjelaskannya. Karena kadang-kadang mungkin karena kekurangan ilmu kita, akhirnya mereka itu kurang susah pahamnya, atau kadang-kadang melihat diri kita, contoh kitanya karena kurang, contoh kitanya karena jelek, mungkinnya dalam mata pandangan dia. Maka kita bawa kepada guru kita yang mungkin pandangannya itu akan berubah, dan mungkin dari segi keilmuannya itu akan berbeda, segi penjelasannya akan berbeda, dan disitulah akan adanya suatu, kita hanya berusaha dan Allah lah yang memberikan hidayah, tapi tetap nanti Allah tuh bertanyakan sejauh mana kita mengusahakan akan hidayah tadi. Jadi tadi ketika kita sudah belajar, dekatkan dulu bersama teman tadi itu sampai dekat banget sama teman kita. Kaulah susah, aduh bagaimana gitu, karena kan jauh, maka kita belajar lagi, cari teman lagi yang sefrekuensi dengan kita, ajak ngobrol lagi. Biasanya kalau kita 1 by 1 kekuatannya tuh kurang, maka kita ajak lagi teman kita yang sama sefrekuensi dengan kita ngobrol lagi, nanti ada lagi. Belajar sering diskusikan, atau sering diulang-ulang tentang kisah-kisah Nabi, maka nanti akan timbul pengetahuannya tentang Nabi, dan akan timbul rasa cintanya kepada Nabi. Jadi kayak gitu. Jadi memang itu proses dalam dakwah itu memang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika mencontohkan dakwah itu penuh perjuangan, dan memang harus kita belajar menirunya. Nah, jadi ada strateginya juga lah, intinya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Si kurang puas nggak? Atau udah jelas. Mungkin saya satu lagi terkait yang kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita cinta kepada Nabi, otomatis kita juga cinta kepada Allah. Nah, namun ada suatu perbuatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat mungkin ya. Mereka itu emang cinta sama Nabi sampai melakukan sholawatan dari maghrib sampai hampir subuh. Namun ketika subuhnya itu gak ada kayak gitu. Itu gimana menanggapinya juga?
Itu memang fenomenanya. Iya. Kakak juga kadang-kadang ya memang dulu katanya dia cinta Nabi, tapi kenapa sesuatu yang memang dicontohkan oleh Nabi malah dia tinggalkan gitu kan. Intinya kayak gitu kan. Bahkan Nabi sendiri pun masalah bab sholat, ketika akan meninggalnya pun Rasulullah SAW itu tetap menjaga sholatnya. Ketika hari Jumat, ketika sudah bangun daripada pingsannya, Rasulullah bangun terus akan melaksanakan sholat subuh. Untuk berdiri aja Rasulullah SAW itu tidak bisa. Akhirnya digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin sholat. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW berada di belakangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi saking pentingnya sholat, bahkan Rasulullah SAW pun ketika sakit memperjuangkan agar ikut sholat gitu kan, terutama sholat berjamaah ya. Yang bahkan kata Nabi itu dulu ini mah para sahabat, ciri khasnya itu membedakan orang munafik dengan orang yang tidak munafik itu dari sholat berjamaah. Jadi dulu itu kalau apalagi sholat subuh dengan isya, itu adalah ciri-ciri kata zaman Nabi itu pasti ciri khasnya itu orang subuh dengan sholat orang munafik itu pasti merasa berat ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sholat isya berjamaah. Jadi ciri khasnya udah jelas. Tapi kalau sekarang saking banyaknya yang ini ya jadi bingung juga kalau sebut munafik, jadi gak boleh disebutkan kepada orang itu munafik. Tapi ketika melihat fenomena tersebut, ya memang harus diakui bahwa bersolawat itu memang diharuskan dan bahkan diwajibkan. Bahkan di Al-Quran juga dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Jadi Allah pun menyuruh kepada orang yang beriman itu bersolawat, bahkan Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Cuman dalam makanya memang itu susah juga kalau kakaknya jelasin itu ya. Yang jelas memang kalaulah benar dia mencintai Nabi, tentu ketika dia melaksanakan sholat subuh secara berjamaah haruslah dia penuhi. Itu aja. Jadi dan kita pun harus husnuzon. Jadi bolehlah mungkin ya kita tuh sholatnya di masjid yang lain. Nah, jadi buat kita itu jangan sampai ada suudzon. Kita itu diajarkan husnuzon aja. Tetap kita itu dakwahkan lagi tentang pentingnya sholat berjamaah aja mesti. Jadi kadang-kadang orang itu nggak tahu tentang pentingnya sholat berjamaah karena mereka tuh banyak yang tidak melakukan sholat berjamaah karena mereka nggak tahu pentingnya sholat berjamaah. Maka kita hadirkan keutamaan sholat berjamaah. Itu adalah salah satu daripada usaha kita untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu mengenai tentang pentingnya sholat berjamaah. Mungkin kayak gini aja lah, kan kita itu mengetahui daripada bekerja itu akan menghasilkan uang. Nah, padilahnya itu keutamaan itu akan menampilkan uang. Makanya orang berbondong-bondong untuk kerja. Ya, sedangkan sholat juga kadang-kadang ada yang nggak tahu pahalanya itu seperti apa. Makanya kita dakwakan tentang keutamaan tentang sholat berjamaah. Tapi untuk fenomena yang tadi, balik lagi ke topik yang tadi, mungkin kita harus husnuzon saja untuk perkara itu, dan memang kita juga tetap mereka lakukan hal yang mereka ya kita lakukan juga. Jadi harus saling berdakwah aja gitu. Intinya dakwah, saling berdakwah lah. Jadi setan juga sama dakwah. Jadi yang baik juga sama berdakwah. Oke, ada lagi. Mungkin banyak yang kurang, nanti dilengkapi lagi. Siap. Izin bertanya lagi. Siapa sahabat Nabi yang paling dicintai Nabi Muhammad? Allah. Yang paling dicintai. Kamu tanya juga. Bismillah. Dari semua yang sahabat-sahabat Nabi itu mencintai mereka karena Nabi itu tahu bagaimana perjuangan para sahabat membela agama dan membela daripada baginda Nabi SAW. Tapi tentu ada sahabat Nabi yang mungkin lebih dicintai oleh Nabi, dan riwayatnya memang harus jelas ya, mungkin kayak gitu. Dan memang saat ini kakak belum bisa nyampein. Tapi yang jelas ada yang dikangenin oleh Nabi. Jadi ada orang-orang yang sangat dikangenin
atau rasanya itu ingin berjumpa Nabi itu kepada orang tersebut. Makanya para sahabat pada saat itu merasa sirik kepada kaum tersebut itu kan. Bahkan dalam hadis dikatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat pada saat itu berkata, ya Nabiullah, walaikan nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Para sahabat itu bertanya kan, merasa sih, kenapa bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukankah kami sudah bertemu denganmu ya Nabi? Kata bahasa ininya malah. Maka kata Nabi, antum ashabi, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwanuka allazina amanu bi walam yurawni. Tetapi saudara-saudaraku ini adalah orang-orang yang mengimani kepadaku padahal mereka tidak pernah bertemu denganku. Jadi ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bahkan Rasul itu sangat kangen, dan mungkin kalau dikatakan kategorinya adalah mungkin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita gitu kan yang menjadi saudara-saudaranya baginda Nabi SAW. Jika ini. Ya, nanti mudah-mudahan kakak cari lagi ya kalau ada. Tadi yang dikangenin sama Nabi teh umat Nabi bisa siapa? Umat yang seperti apa yang dikangenin sama Nabi? Yang dicintai atau yang disebut saudaranya Nabi itu adalah bisa dikatakan umat Nabi ya. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi mereka mengimani kepada Nabi. Terus seperti apa ciri-ciri daripada umat yang dicintai dan oleh Nabi? Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi, katakanlah Muhammad, hadhihi ini sabili, jalanku. Nah, jalanku ana wa man ittabani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, tentunya ciri-ciri daripada umat Nabi ini adalah orang yang selalu mengikuti Nabi. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Tentulah tidak jauh daripada apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tentu yang lebih baik lagi orang yang mempunyai sanad keilmuan yang sampai kepada Nabi. Jadi yang pertama adalah cirinya yang menjadi orang yang menjadi saudara Nabi adalah orang yang mengikuti Nabi. Ikuti apanya? Yang segala sunnah-sunnahnya. Jadi itu adalah salah satu orang yang menjadi saudara-saudara Nabi, meneruskan ana wa man tabani ini dalam ilmu nahwu itu fi'il mudhari. Bentuknya itu kata kerja yang bentuknya itu adalah continuous, berlanjutan. Jadi apabila Nabi meninggal dilanjutkan oleh para sahabat meninggal dilanjutkan oleh para nabi, para tabi'in. Seterusnya hingga kita. Makanya orang yang mengikuti Nabi itu kan banyak orang di luar sana yang mengaku-ngaku, oh saya juga mengikuti Nabi gitu kan. Nah, ketika ditanya buktinya mana? Nggak ada. Kayak gitu. Makanya mungkin apalagi bab fikih tentu harus bersanad dan berilmu. Makanya ditanyakan lagi kepada guru kita, Ustadz, dari mana, kalau pasti seorang itu dapat dari gurunya ya. Nanti ditanya lagi. Makanya dan memang kalau bentuk sanad itu zaman kakak dulu mah nggak ada bersanad-sanad gitu tuh ya. Bahasa sanad-sanad gitu tuh biasanya bahasa kalangan orang pesantren dulu tuh. Tapi ketika ada merebak daripada golongan orang yang selalu menanyakan tentang ini, akhirnya semuanya tentang bersanad juga. Dan memang itu memang harus dilakukan gitu, biar tahu gitu silsilah keilmuan kita itu seperti sejauh mana gitu. Terus yang pertama mengikuti Nabi. Jadi kalau orang yang tidak mengikuti Nabi tentulah bukan daripada saudara-saudara Nabi. Yang kedua adalah yang tadi orang yang mencintai Nabi. Tentu orang yang mengikuti Nabi pasti orangnya itu cinta kepada Nabi. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi ciri-cirinya ingin diaku menjadi saudara Nabi yang terus perjuangan Nabi. Jadi jangan sampai berakhir pada diri kita. Lanjutkan kepada anak kita,
anak keturunan kita, cucu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Jadi jangan sampai agama ini sampai kepada kita. Bahkan ngeri nanti itu, bahkan orang-orang di luar sana itu nanti di akhir zaman itu, bahkan ketika ada yang mengucapkan kata Allah saja, mereka itu merasa, ih apa ya Allah itu? Asa pernah dengar di anak nenek moyang saya pernah bicara tentang ada yang ucapan Allah. Ngeri pada saat itu tuh. Itu akhir zaman yang luar biasa. Bahkan sudah tidak mengenal lagi Tuhan mereka. Makanya tadi ya mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang-orang yang dijadikan saudara-saudara Nabi di akhirat. Ada lagi. Revisi. Jam 5. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka harus ada yang memberikan kesimpulan, satu orang atau dua orang. Mau ditunjuk atau acur? Kesimpulan kan, karena tidak ada yang nanya lagi, berarti udah paham. Jadi kesimpulan ada. Rega. Ya udah ditunjuk aja ya, dua orang. Ya. Rangga sama Kicen, boleh simpulan. Dari Rangga dulu. Kesimpulannya adalah di hidup kita tidak boleh tertinggal gitu. Di hidup kita tidak boleh tertinggal adanya sifat-sifat Nabi. Misalnya kita ada sampah di jalan misalnya, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Itu kan akhlak sifat-sifat yang baik. Dan jangan sampai masalah apapun kita jangan sampai melupakan Nabi gitu, apalagi Allah. Kalau kesimpulan dari saya, kita harus terus selalu mencontoh akhlak yang baik dari Nabi dan Rasul, dan harus selalu terus memperjuangkan kecintaan kita kepada Nabi. Paling segitu sih. Ya ini tambahan kesimpulannya juga ya adalah sebelumnya syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah menceritakan materinya tentang akhlak Rasul. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu bahwa Rasul itu adalah satu-satunya idola yang sangat baik dan tidak ada yang menandinginya. Nah, mulai dari akhlak terhadap teman, sahabat, bahkan ada terhadap istrinya sendiri juga ada dan sudah diceritakan begitu. Dan kita sebagai umatnya harus mulai tumbuh cinta terhadap sang idola kita yang sebenarnya, mulai dari sekarang dan seterusnya. Begitu, sekian, terima kasih. Ada lagi yang mau? Atau sudah dicukupkan saja? Sudah cukup.
ya sudah kita akhiri. Ini sebelumnya syukur kepada Ustaz yang sudah mengasih ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan bagi kehidupan kita. Saya MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.